Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Ria Andina, calon guru penggerak Angkatan 11 SMA Negeri Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Kali ini kita akan membahas mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa dalam menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan tempat anak berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Pendidikan menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21, sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka pendidikan disesuaikan dengan konteks lokal sosial budaya anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak bukan tabula rasa. Anak-anak tidak boleh dianggap sebagai kanvas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Artinya, guru memandang anak sebagai individu yang memiliki potensi unik, kecerdasan, dan keunikan pribadi yang harus diperhatikan dan dikembangkan. Sebelum mempelajari modul 1.1, refleksi filosofi pendidikan nasional tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru, di mana anak hanya menjadi objek pembelajaran saja. Saya hanya sebatas mentransfer materi pembelajaran dan menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik dan kebutuhan anak. Biasanya, saya hanya melihat nilai anak dari aspek kognitif. Jika nilai anak sudah mencapai KKM, itu artinya pembelajaran yang saya lakukan sudah berhasil. Selain itu, dalam proses pembelajaran saya masih dominan menggunakan metode ceramah, memberi contoh soal, kemudian memberi latihan soal pendalaman materi. Anak harus mengikuti semua arahan yang saya berikan untuk dapat mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga pembelajaran terasa membosankan dan tidak menyenangkan bagi anak. Setelah mempelajari modul 1.1, refleksi filosofi pendidikan nasional tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Seharusnya saya menempatkan anak bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, yang artinya anak memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Saya sebagai guru harus menjadi pamong dan fasilitator dalam proses pembelajaran, harus penuh kesabaran dengan segala keikhlasan dan ketulusan hati, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada anak. Perubahan pemikiran atau perilaku yang saya alami, yang pertama, anak bukanlah kertas kosong, melainkan sudah terdapat goresan namun masih samar-samar.
Tugas guru adalah mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Kedua, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Namun, guru harus bisa menjadi pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Ketiga, setiap anak memiliki kebutuhan belajarnya masing-masing. Guru sebaiknya memahami apa yang sebenarnya mereka harapkan dan bagaimana mereka dapat melalui proses pembelajaran. Berikut langkah yang dapat saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan baik. Pertama, mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu memberikan kebebasan pada anak untuk menentukan gaya dan minat belajarnya, membimbing mereka dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki, serta berusaha memberikan kebutuhan belajarnya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Kedua, menggali ide kreatif dan inovatif sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas diri sebagai seorang pendidik, sehingga dapat menciptakan lingkungan dan proses pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan, serta menarik minat anak. Ketiga, melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran, sehingga saya dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dari proses pembelajaran yang telah dilakukan di kelas. Demikian koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, refleksi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.